dari Yayasan Bakti Nusantara, Bapak Gandhi, untuk berada di atas panggung. Dan pada malam hari ini turut saya menyambut kehadiran dari Duta dan Dewan Pembina Yayasan Bakti Nusantara, Ibu Ralinsyah. Silakan juga bergabung di atas panggung. Pada malam hari ini kita akan saksikan AFC Life Science Indonesia memberikan cek senilai 2 miliar rupiah from AFC to Yayasan Bakti Nusantara. Kita saksikan bersama di sini founder of FFC yaitu Pak Ernest akan memberikan cek yang diterima oleh Bapak Gandhi dan turut disaksikan oleh Ibu Ralinsyah. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan singkat dari founder of FFC Life Science Indonesia, Bapak Ernest, agar kita semakin lebih mengenal informasi seputar kegiatan charity ini. Oke, selamat malam semuanya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Sampai merinding. Semalam saya ada di sini merinding teman-teman melihat malam hari ini boleh terjadi dan cuaca boleh berpihak pada kita teman-teman ya. Malam hari ini adalah suatu mimpi, dream come true teman-teman. Ingat waktu kita pertama kali mulai, kita bukan siapa-siapa. Saya dan Bu Helen bukan siapa-siapa. Agak cerita sedikit ya, historinya kenapa bisa terjadi. AFC bisa terjadi ada saat ini teman-teman. Ini semua karena Ibu Helen loh. Karena mimpinya Bu Helen, waktu kita udah punya bisnis di Amerika yang sudah running, kita udah nggak butuh apa-apa teman-teman. Kita bisa dibilang bukan sombong tapi 1% dari orang Amerika teman-teman yang punya income yang sudah sangat berlebih teman-teman. Tapi tiba-tiba satu malam Ibu Helen dapat mimpi. Mimpinya waktu di berjalan teman-teman ya, kayak bawah tuh gelap, kita kayak terbang, bawah tuh gelap. Tiba-tiba ada kayak lilin-lilin kecil nyala, tiba-tiba itu peta Indonesia. Tiba-tiba Bu Helen bilang, ini kayaknya kita mesti pulang ke Indonesia loh. Dan itu hal yang paling berat buat saya honestly, karena anak saya di situ ada Matthew dan Mitchell, sudah umur 17 tahun dan umur 10 tahun. Mereka sudah US citizen, saya sudah set mau sekolah di sana, kuliah di sana, kita sudah tinggal di Amerika teman-teman. Tapi waktu Helen punya mimpi itu saya know kita harus taat. Sekalipun saya nggak tahu gimana, apa caranya, saya nggak punya relation bisnis, saya nggak punya teman-teman bisnis lagi, sudah 15 tahun di Amerika teman-teman. Akhirnya kita decide untuk pulang. Dan malam hari ini teman-teman, hal yang nggak mungkin itu terjadi teman-teman. Kalau mungkin Anda bilang siapa saya untuk menjadi perubahan, coba tidur sama nyamuk teman-teman ya. Anda yang besar digigit nyamuk kan nggak enak teman-teman. Sekecil apapun Anda, mungkin Anda achieve rank Toreda atau bahkan ada yang belum achieve rank teman-teman, Anda bisa menjadi sebuah agen perubahan teman-teman. Malam hari ini saya happy banget bisa ditemenin teman kita Bu Ralinsyah dan dari Bakti Nusantara. Ini dream come true teman-teman. Karena ingat gak waktu dulu kita di cruise, saya bilang dream board saya apa? Niko pernah challenge saya waktu pertama kali Niko bergabung. Bapak mau buat apa sih ini MLM? Apa nggak bosen Pak bisnis-bisnis gini? Nick, kita mau jadi agen perubahan. Bahkan kalau Anda mau tanya ke Juliana Gunn di sini kalau hadir, waktu saya ceritain visi dan misi kita mau jadi agen perubahan dan lain-lain, dia bilang alah pret lah gitu. Oh itu dia orangnya tuh. Itu dia tuh. Iya teman-teman. Tapi kemarin kita ngobrol, wah ternyata bener-bener di sini orang banyak hidupnya berubah teman-teman. Again saya mau cerita apa agen perubahan itu teman-teman. Waktu Niko challenge kita, Nick saya mau AFC bisa menjadi wadah transformasi buat bangsa Indonesia. Kita mau diriin hospital. Kita mau jadi impact buat bangsa Indonesia. Jadi bukan cuman bisnis, bukan cuman uang, bukan memperkaya diri. Teman-teman kalau pernah lihat dream board saya ya, kita akan salah satunya pengen punya rumah sakit ya teman-teman. Kebetulan kita di tahun lalu waktu awal pandemi, Pak Andrew dari AP2LI ada di sini. Kita waktu itu bingung
asosiasi bingung masuk pandemi, semua lockdown nggak bisa apa-apa. Saya disuruh pimpin seminar teman-teman di asosiasi gitu ya. Apa kira-kira salah satu pembicara, apa yang akan dilakukan nih sebagai owner MLM, strategi apa memasuki pandemi, waktu itu kita nggak boleh kemana-mana gitu. Kita juga nggak tahu apa, saya cuma nomor satu bilang, nomor satu berdoa, yang kedua memberi teman-teman. Jadi kita nggak peduli apa, kita memberi. Diawali dengan kita memberi APD senilai 1,4 M waktu itu. Waktu itu APD mahal sekali, satu baju aja 1 juta teman-teman dulu. Masker mahal sekali, kita beli, kita kasih, kita donasi ke rumah sakit yang membutuhkan waktu itu ya. Waktu pertama kali COVID masuk. Kita juga waktu itu mendirikan asrama di Nabire teman-teman. Yang kita juga nggak pernah, pokoknya udah kasih aja, donate. Kenapa teman-teman kita donate? Karena saya tahu teman-teman, waktu kita memberi, pintu berkat itu akan dibukakan. Itu sudah law of attraction, itu sudah hukumnya teman-teman. Waktu kita lakukan itu akan menjadi bagian buat kita teman-teman. Saya di manajemen, Michael Tampi, ada Nico, bukan kita teman-teman, tapi kita semua yang memberi. Karena Anda ada di sini, maka kami sanggup, bukan memberi ya sebenarnya, mengembalikan miliknya Tuhan, miliknya orang-orang yang ada di sekitar kita gitu teman-teman ya. Saya percaya waktu kita memberi itu, di tahun 2020 itu teman-teman, waktu kita mulai memberi, kita juga masih waktu itu salesnya masih biasa-biasa aja. Kita masih belum top-top banget lah, masih baru mulai naik gitu teman-teman ya. Tapi kita berinya gila-gilaan. Teman-teman tahu ternyata apa? Di akhir tahun 2020, sales kita belum pernah terpikirkan, terbayangkan sebelumnya teman-teman. Ngeri teman-teman. Kita bahkan dianugerahi award dari kantor pajak teman-teman sebagai penyetor. Kalau kita tanya berapa sih di Cikupa, Tangerang itu top 6 teman-teman. Itu perusahaan-perusahaan giant loh teman-teman. Kita bisa menjadi top 6 penyumbang PPN ke negara, pajak ke negara teman-teman. Itu semua berkat teman-teman semua. Dan luar biasa ya, waktu kita memberi sebanyak itu tanpa berpikir-pikir, kita diberkati luar biasa. Teman-teman mungkin mengalami di sini cepat sekali waktu itu ya. Nah sekarang masuk tahun 2021, saya sangat yakin dan percaya 2021 kita akan menjadi impact yang lebih besar lagi teman-teman. Nah ini salah satu dream come true, karena 2019 saya pernah bilang saya pengen punya rumah sakit. Saya kebetulan waktu itu setelah semuanya sudah terjalin, beliau memberikan foto-foto rumah yang sudah dibangun, panti asuhan yang sudah dibangun di Nabire. Terus saya tanya sama dokter Teguh, Dok, saya punya mimpi mau bangun hospital dok, cuman kita nggak tahu kayaknya kalau bangun sendiri nggak bisa, nggak ngerti, takut ditipu orang, perizinan susah dan lain-lain. Tiba-tiba dokter Teguh, salah satu pengurus di Bakti Nusantara, dia bilang, Pak Ernest, puji Tuhan sekali katanya, saya baru beberapa hari yang lalu lagi cari siapa yang bisa donasi katanya. Nah teman-teman, lucu nggak? AFC Care lahir pertama kali di kota Lombok teman-teman. Waktu itu ada gempa luar biasa, AFC baru saja umurnya 1-2 bulan. Kita langsung terbang ke sana, kita nggak peduli apa, kita terbang, bahkan kita sempat mengalami gempa di sana. Kita hibur anak-anak, kita kasih apa yang kita bisa waktu itu. Dan lucunya itulah, dari situlah lahir AFC Care teman-teman. Dan malam hari ini kita serahkan donasi sebesar 2 miliar untuk membangun hospital teman-teman. Ini hospital AFC pertama teman-teman ya, sekalipun skalanya bukan hospital besar teman-teman. Ini hospital di kampung teman-teman ya, tapi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka kalau mau ke hospital itu butuh jalan jauh teman-teman. Jadi malam hari ini lewat Bakti Nusantara yang berpartner dengan Mbak Ralin Syah, kita donasi supaya mereka bisa membangun yang terbaik. Sebenarnya dokter Teguh bilang mereka cuma minta 1,2 ya kalau nggak salah ya. 1,3. Cuman kalian bilang bikin yang lebih besar, bikin yang lebih bagus, bikin yang fasilitasnya lebih canggih gitu. Supaya orang-orang nggak usah lagi ke kota kalau ini. Mereka bisa berobat mandiri di sana. Itu aja dari saya teman-teman. Malam hari ini kita memberikan donasi, bukan untuk kesombongan. Saya ngomong bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer-pamer teman-teman. Tapi saya mau bilang ke teman-teman bahwa kita sudah mengembalikan bagian kita. Pintu berkat sudah dibuka buat teman-teman. Teman-teman tinggal terima aja. Kelancaran, kemudahan untuk closing, dan income yang lebih untuk saudara-saudara semua ya. Anda akan pasti mengalami hal yang luar biasa di tahun 2021. Terima kasih, saya serahkan ke...
Halo teman-teman, senang sekali bisa berada di sini bersama kalian. Aku social distancing di tengah ya. Iya. Hai, senang sekali bisa berada di sini. Terima kasih Bapak Ernest sekali lagi bahwa mempercayakan kita. Saya di sini mewakili Yayasan Tunas Bakti Nusantara, yayasan di mana saya menjadi bagian dari bagian dari Dewan Pembina dan mewakili di sini Ketua Pak Teguh, Bung Aryo dan teman-teman yang bersama-sama menyemangati anak-anak muda Indonesia untuk bergotong royong di daerah-daerah 3T. Apa itu daerah 3T? Daerah 3T adalah daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal. Just making sure, right? Kenapa kita sangat-sangat senang bahwa Bapak menginclude kita dalam acara ini? Saya merasa banyak sekali energi positif di sini. Dan di yayasan kita, itu semua teman-teman yang bekerja sama-sama kita itu mungkin kita nggak semuanya terkenal, mungkin yayasan kita masih sangat kecil, masih baru 4 tahun, tapi teman-teman di sana itu bekerja dengan hati. Dan apabila kita bisa bekerja dengan hati, maka niat-niat kita insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Dan sejauh ini biarpun banyak tantangan karena daerah 3T adalah daerah yang di pelosok, yang susah untuk kita reach. Tapi alhamdulillah dengan niat ini sejauh ini kita sukses, sudah 4 daerah. Tahun lalu adalah kesempatan pertama kita bisa bekerja sama dengan AFC, di mana AFC mempercayai kita dengan donasi yang sangat besar menurut kita, karena dari salah satu donatur, this is the biggest donation that we received last year. So thank you so much. Last year, tahun lalu kita kebetulan ingin membuat asrama di Nabire, di SD di Sekon, di SDM Yaro. Saya sendiri ke sana, sorry agak nervous. Saya sendiri ke sana bersama teman-teman, bersama Bung Aryo, dengan Teguh, dengan Naufal, dengan teman-teman dekat saya, sama-sama bergotong royong dengan PT Bosch, dengan donasi AFC ke sana untuk membangun asrama pertama. Biasanya setiap tahun kita membantu daerah 3T yang berbeda, dan kebetulan tahun lalu itu di Papua Barat. Jadi di sana itu saya ngerasa bahwa memang sih, maksudnya kalau kita pikir-pikir kayak Bapak tadi bilang ya, nyamuk kecil itu bisa bertambah besar. Karena a little annoyance really affects your life, but a little help also affects somebody's life. And when I was there di Papua, ketua kita itu selalu menceritakan cerita tentang ikan-ikan terdampar di beach. So I'm gonna say it in English because I'm more comfortable, if you don't mind. So there was a little boy by the beach, and he kept throwing back the fishes that were beaching basically. And then so nelayannya bilang, ngapain? Ini kan ikan-ikan ini sebenarnya nggak mungkin kamu bisa saving all the fish here. Even if you you spend hours and hours throwing the fish back, they're still going to approach the beach. And then he said, no, but that's not the point. The point is that we try, and for that one fish, we are everything. And that's what we feel with Yayasan Tunas Bakti Nusantara. Kita menyelamatkan mungkin daerah 3T tidak menarik buat banyak orang, tapi untuk yang diselamatkan 1-2 anak itu yang bisa meraih cita-citanya, bisa meraih mimpinya, kita segalanya buat anak itu. Dan anak itu bisa aja jadi seseorang yang akan menjadi berdampak besar untuk bangsa Indonesia. So I really appreciate your vision in trusting us as a charity that is quite newly established. It's only been 4 years. And our mission is di sini, semuanya beda-beda pekerjaannya. Kayak Bung Aryo, dia dokter. Terus Bang Teguh, dia dokter. Saya artis. Mas Gandhi, pengusaha. Ada juga politisi, ada yang dari ABRI, ada yang dari polisi, tapi kita semuanya bergandeng tangan membantu daerah 3T tanpa pamrih dan seikhlasnya. So,
I just wanted to say one more time that we appreciate so much that you trust us, because I know di Indonesia banyak sekali yang bisa kita lakukan dan banyak sekali yayasan-yayasan yang ada di luar sana, tapi Pak Ernest mempercayakan kita dan semoga semua bantuan yang Bapak sudah percayakan kepada kita bisa dilanjutkan dengan amanah. Dan kedepannya kita bisa sama-sama bekerja sama lebih lagi untuk membantu lebih banyak orang lagi dan membuat program-program yang lebih berinovasi lagi. Tahun depan, insya Allah kita akan membangun AFC Health Center di Lombok dengan bantuan teman-teman. So give a round of applause. Then of course, I'm so honored and I'm so happy to be here amongst all of you. I'm really overwhelmed. I didn't realize AFC was this big. Oh, we're actually only 3 years old. You guys Yeah. are 4 years old. We are 3 years old. Yeah, so big round of applause. I guess it's not the time or it's not someone's age. I think it's just blessings from God, Yes. and it's the positive energy and the perseverance and the faith you have in your work that really carries through. Some companies that are 30 years old may not be as successful as someone who's, that's just 3 years old. It's all the intention you put in it and all the energy. So I hope we have good intentions, and I hope we can continue putting in good energy. And I was so touched just now that you guys mentioned family, because family is a safe space to share your worries. Family is a safe space to grow, to make mistakes, but to also succeed. And without family, succeeding is a very lonely place. So I'm glad that AFC is a family and you guys have each other. And I'm very happy to be included in the family, and kalian mempercayakan kita sebagai yayasan. Semoga kedepannya bisa punya hubungan yang lebih jauh lagi, lebih erat lagi, dan menjadi keluarga dari AFC. Thank you so much. Oh, one question, Mbak Ralin. Have you ever sudah jadi member belum? Belum. Hati-hati, pulang akan diprospek segini banyak orang. Well, I'm open. Halo. I'm open, so whoever approaches me first, I'm gonna be their member. Oh, nanti. Okay? Nanti ada yang akan member. Dia ini member, tapi dia seorang artis dan dia akan menyanyi juga nanti. Nah, nanti kita lihat ya. Oke. Siapa dia? Kalau Bapak ada pertanyaan lagi sebelum saya overkan ke Mas Gandhi. Enggak, so far enggak. Thank you so Iya, much. thank you. Jangan lupa, saya belum jadi member, so siapa cepat dia yang dapat. Bye. Okay. Thank you. Ini Mas Gandhi akan menjelaskan sedikit tentang program-program kita secara detail, tentang program Bakti Nusantara tahun lalunya dan tahun depan. Semoga bermanfaat dan see you guys soon. Siapa yang mau volunteer juga, don't forget you can volunteer with us, because the point is ini untuk kegiatan gotong royong, dan semangat gotong royong di Indonesia itu kita harus perkuat dan pererat lagi, apalagi di masa-masa pandemi ini. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya mewakili Ketua Yayasan Bakti Nusantara, yaitu Dr. Teguh, menyampaikan terima kasih yang sangat luar biasa kepada keluarga besar AFC dalam hal ini, yang tahun lalu juga sudah memberikan donasi kepada kami. Dan tahun ini, seperti yang sudah diceritakan Pak Ernest tadi, kami diberi tantangan. Jadi tadi kami awalnya menyerahkan proposal untuk membangun puskesmas pembantu sebesar 1,3 M. Lalu Pak Ernest bilang, bisa nggak bikin yang lebih bagus lagi, yang bisa memberikan manfaat lebih bagus lagi, sehingga masyarakat di sekitar itu tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Jadi menjawab tantangan itu, kami dari tim Bakti Nusantara di keanggotaan kami terdiri dari ada dokter, perawat, apoteker, dan segala macam bidang, telah merancang sebuah konsep puskesmas pembantu plus yang akan layanannya jauh lebih lengkap daripada puskesmas pembantu. Jadi di sana juga akan bisa bahkan sampai melayani kebutuhan persalinan dengan jika terdapat kondisi kedaruratan. Dokter juga akan didukung oleh puskesmas terdekat dari sana. Kami dari Yayasan Tunas Bakti Nusantara bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dengan aparat pemerintah setempat, TNI, Polri,
pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan sampai dengan pemerintah pusat untuk memastikan setiap langkah yang kami lakukan itu sesuai dengan peraturan dan amanah. Jadi tidak ada hal-hal yang istilahnya dalam tanda kutip dicuri atau segala macam. Kami memaksimalkan apa yang telah diamanatkan kepada kami untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik, yang dapat menjadi kebanggaan tidak hanya bagi kami, bagi para donatur dan sponsor kami, dan juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ernest, serta seluruh keluarga besar AFC untuk kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Arigatou gozaimasu. Dok, saya tanya satu dok. Maaf, saya bukan dokter kan? Iya, Pak, saya tanya satu Pak. Ya, jadi kita kemarin rencananya ini pilot project ya Pak ya? Siap. Jadi kalau ini sukses satu, kita akan adakan lagi di kota-kota lainnya Pak ya? Gitu ya Pak Siap, ya? begitu Ya, yang disampaikan oleh Pak Ernest bahwa ini akan kita coba menjadikan model. Jika ini dianggap sudah bagus, kita akan duplikasi tentunya dengan dukungan AFC. Siap. Terima Dan kasih kita banyak. jadi satu-satunya ya Pak ya? Kemarin kita Satu-satunya. Siap. Untuk tahun ini AFC menjadi satu-satunya sponsor atau donatur untuk pembangunan Puskesmas Pembantu Plus ini. Nah, terima kasih teman-teman semua. Ini semua bisa terjadi karena teman-teman setia ada di sini ya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.